Di dalam beberapa kali rapat pertemuan yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, ada pembagian tugas yang sudah sangat jelas antara Pan-RB, BKN, dan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana pembagiannya adalah nanti teman-teman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebutuhan atau formasi untuk P3K guru. Nah, nanti setelah formasinya ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, maka formasi itu kemudian disampaikan kepada BKN. Dan kami nanti disampaikan ke BKN melalui sistem juga. Nah, nanti kami akan memasukkan di dalam sistem yang namanya Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara khusus untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sistem inilah nanti yang akan digunakan untuk calon P3K yang 1 juta orang guru ini melakukan pendaftaran. Nah, di dalam pendaftarannya, kalau kami boleh sedikit agak detailkan, jadi pendaftaran akan dilakukan melalui sistem SSCASN P3K. Nanti masing-masing P3K akan membuat akun di sana, dan mereka kemudian mendaftar. Mendaftar sekaligus termasuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Nah, dari kartu peserta ujian, inilah yang kemudian nanti dijadikan sebagai dasar pada saat mereka mengikuti seleksi, yang nanti akan diselenggarakan proses seleksinya di dalam pembagian kewenangan kemarin berdasarkan sistem UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Nah, di dalam pendaftaran, ada karena P3K yang 1 juta orang guru ini, itu datanya berbasiskan kepada data peserta yang didorong adalah peserta yang dia terdaftar di data Dapodik, kemudian yang lulus PPG yang datanya juga ada di Dapodik, dan data tenaga K2 yang ada di Badan Kepegawaian Negara atau sisa tenaga K2 yang ada di Pegawai Negara. Nah, sistem pendaftaran nanti pada akhirnya akan terkoneksi langsung dengan sistem atau data yang sistem yang ada di Dapodik, dengan data Dapodik untuk memastikan bahwa orang-orang atau calon P3K yang mendaftar tadi itu adalah memang orang-orang yang terdaftar di data Dapodik ataupun di data BKN. Karena di dalam Permenpannya ditetapkan bahwa pesertanya adalah orang-orang yang terdaftar di 2 database tadi. Nah, sistem kami juga akan terintegrasi, bukan akan terintegrasi, tapi terintegrasi dengan Dukcapil terkait dengan data kependudukan. Karena setiap calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai ASN, mereka harus menginput nomor induk kependudukannya. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang ASN, orang yang berhak untuk bisa menjadi pegawai ASN itu adalah orang yang warga negara Indonesia, yang itu diwakili melalui nomor induk kependudukan. Jadi data kami atau sistem kami terkoneksi dengan sistemnya Dukcapil untuk melakukan verifikasi apakah betul yang bersangkutan adalah warga negara Republik Indonesia. Dan sistem juga terkoneksi dengan data Dapodik. Kalau yang bersangkutan tidak terdaftar di data Dapodik, maka sistem tentu saja nanti akan mereject yang bersangkutan atau tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah, setelah dilakukan pendaftaran, maka nanti teman-teman di Kementerian Dikbud akan melakukan verifikasi terhadap data. Ini akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Karena kenapa dilakukan oleh Dikbud? Karena kalau dilakukan oleh instansi atau masing-masing daerah, mestinya ini dilakukan oleh masing-masing instansi, biasanya lama prosesnya. Jadi ini kemarin yang disepakati bahwa nanti teman-teman Dikbud yang akan membantu melakukan verifikasi terhadap data para pelamar yang masuk. Nah, setelah mereka melakukan pendaftaran, mereka kemudian mengikuti seleksi melalui sistem UNBK yang tadi kami sampaikan. Setelah mereka selesai seleksi, maka data hasil seleksinya kemudian disampaikan kembali kepada BKN. Kemudian BKN akan melakukan pengolahan hasil seleksinya dengan menggunakan kembali sistem SSCASN P3K. Setelah datanya sama, tidak ada perbedaan data antara hasil data peserta ujian dengan data yang disampaikan oleh teman-teman Dikbud, maka kemudian BKN akan menandatanganinya juga secara digital. Dan proses ini sudah kami lakukan, baik untuk diseleksi
CPNS 2018 ataupun CPNS 2019, kami tidak ada lagi proses penyampaian dokumen itu secara manual, tetapi penyampaian dokumen dilakukan semua secara digital atau secara online. Nah, proses penandatanganan penetapan kelulusan itu juga ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN. Nah, begitu mereka nanti hasilnya ditandatangani oleh Kepala BKN secara digital, maka masing-masing instansi itu dapat mendownload datanya, data kelulusan, kemudian mengumumkan hasil kelulusan dari seleksi ini. Nah, setelah mereka lulus seleksi dan diumumkan oleh masing-masing instansi, maka baru kemudian dilakukan penetapan nomor induk P3K-nya atau NIP P3K-nya melalui sistem juga. Jadi nanti mereka akan melakukan pendaftaran melalui P3K, sistem SSCN, kemudian datanya dialirkan atau menggunakan web service melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi semua proses yang dilakukan di BKN itu sudah melalui sistem semua, jadi kami tidak lagi ada menerima dokumen dalam bentuk berkas dan hard copy yang disampaikan kepada BKN. Nah, di dalam proses penetapan hasil, pengelolaan dan penetapan hasil, ada seperti yang tadi kami ceritakan, semua prosesnya dilakukan by system, jadi tidak lagi dilakukan secara manual. Sehingga proses perhitungannya pun dilakukan secara transparan. Jadi tidak ada kemudian ada intervensi orang yang berpotensi bisa merubah nilai dan segala macam. Karena kalau terjadi ada perubahan nilai, maka akan tercatat di dalam log activity di dalam sistem kami. Apakah itu di dalam sistem SSCASN ataupun di dalam sistem informasi aparatur sipil negara terkait dengan NIP yang sudah ditetapkan. Nah, ke depan kami juga di dalam rangka percepatan ini, tahun ini sebenarnya tahun akhir 2020 kemarin kami sudah menyiapkan bahwa masing-masing instansi kemudian bisa melakukan pencetakan SK-nya juga by system dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, dengan demikian nanti ke depan proses penetapan NIP tadi itu akan jauh bisa lebih cepat dibandingkan sekarang. Karena sekarang itu selain ada proses keterlambatan, karena instansi harus menginput data dari masing-masing calon P3K tadi ke dalam sistem SAPK. Dari situ kemudian baru dilakukan verifikasi oleh BKN apakah terjadi berkasnya sudah lengkap atau tidak lengkap. Kalau sudah lengkap kemudian ditetapkan pertimbangan teknis nomor induk P3K-nya. Kalau tidak lengkap kemudian dikembalikan dokumen-dokumen tadi yang disampaikan juga by system. Nah, itu kira-kira terkait dengan persiapan atau proses seleksi P3K calon P3K guru sebanyak untuk 1 juta guru, atau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari Katmoko jumlahnya lebih kurang yang sekarang baru mendaftar itu sebanyak 489.664 formasi yang akan diikuti melalui 407 instansi. Nah, di mana pembagiannya adalah nanti teman-teman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebutuhan atau formasi untuk P3K guru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari Katmoko bahwa sudah ditutup sistem pendaftarannya pada tanggal 30 Desember yang lalu, tetapi kemudian masih ada dibuka kesempatan untuk 5 provinsi lagi. Nah, nanti setelah formasinya ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, maka formasi itu kemudian disampaikan kepada BKN. Dan kami nanti disampaikan ke BKN melalui sistem juga. Nah, nanti kami akan memasukkan di dalam sistem yang namanya Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara khusus untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sistem inilah nanti yang akan digunakan untuk calon P3K yang 1 juta orang guru ini melakukan pendaftaran.